Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam kebaktian online Every Nation Jogja tanggal 3 Mei 2020. Bapak, Ibu, mari kita bersama-sama kita memuji, kita menyembah Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, dan kita bersama-sama mengharapkan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Bapak Ibu, meskipun kita bertemu dalam sarana online ini, tetap kita merasakan kebersamaan sebagai satu keluarga gereja Every Nation Jogja. Bapak Ibu, mari kita semuanya berdoa dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan ada pada hidup kami. Terima kasih Tuhan, segala sesuatu terjadi karena di dalam kehendak-Mu, di dalam rencana-Mu. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami, Tuhan tetap bersama-sama dengan kami, dan Tuhan tetap ada di pihak kami. Bapa, terima kasih, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. To the one, to the Lamb, to our King upon the throne, to the Christ, to our Savior, to the risen Son of God, blessing and honor, glory and power. Salvation belongs to our God, blessing and honor now and forever. Salvation belongs to our God, blessing and honor, blessing and honor. To our hope, our Redeemer, for the sacrifice you made. And from our hearts into the heavens, for your glory we proclaim. And blessing and honor, glory and power. Salvation belongs to our God, blessing and honor now and forever. Salvation belongs to our God, blessing and honor, glory and power. Salvation belongs to our God, blessing and honor now and forever. Salvation belongs to our God, blessing and honor, blessing and honor. So holy, so worthy, so great is your name, that the earth will adore you and shout out your praise. So holy, so worthy, so great is your name, that the earth will adore you and shout
blessing and honor now and forever. Salvation belongs to our God. Blessing and honor, glory and power. Salvation belongs to our God. Blessing and honor now and forever. Salvation belongs to our God. Blessing and honor. Blessing and honor. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa
Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat Every Nation Yogyakarta yang dikasihi Tuhan. Puji syukur saat ini kita beroleh kesempatan untuk memberikan yang terbaik, persembahan kita sebagai ucapan syukur kepada Tuhan bahwasanya Dialah yang menjagai kita, Dialah yang menyertai kita, dan Dialah yang memimpin kita sampai dengan saat ini. Kondisi kita baik-baik saja, tidak kurang suatu pun yang baik daripada Tuhan. Amin. Ayat yang mendasari persembahan kali ini akan saya ambilkan dari Mazmur 96 ayat yang ke-7 dan 8. Demikianlah firman Tuhan. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Bapak, Ibu, Saudara, masa sekarang ini kita sedang menghadapi masa-masa yang sulit oleh karena dampak corona dan semua berubah. Aktivitas keseharian kita berubah tanpa kecuali. Sekolah saudara, kuliah saudara, pekerjaan, usaha, bisnis Bapak, Ibu, Saudara, dan kehidupan sosial kita pun demikian. Di saat-saat kondisi seperti ini, sudah seharusnya kita menjaga iman percaya kita tetap kuat dan tidak menjadi lemah. Dan kita belajar dari Mazmur 96 yang sedang kita baca ini. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Ketika kita menyadari bahwa begitu besarnya, begitu berharganya Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita menjadi orang-orang yang berani menghargai keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita melalui memberi ataupun memberi persembahan yang terbaik kepada Dia, karena Dia yang layak. Seperti ayat 8 dituliskan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Setelah kita berani memberi yang terbaik, kemudian tidak berhenti di situ bahwa kita diperintahkan masuklah ke pelatarannya. Kenapa? Karena di dalam pelataran Tuhan ada damai sejahtera, ada pengharapan, ada kekuatan baru. Kita dimampukan oleh anugerah Tuhan melewati masa-masa sulit seperti ini. Dan janji Tuhan, sungguh masa depan sungguh ada ketika kita bergantung pada kekuatannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Jemaat Every Nation dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di ibadah online Sunday Service atau Minggu pada tanggal 3 Mei tahun 2020. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan baik-baik saja dan tidak kekurangan hal-hal yang baik dalam penyediaan, perlindungan, pemeliharaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan khotbah lebih jauh lagi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga yang kami kenal dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu, kebaikan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami percaya di tengah-tengah kekalutan, kesesakan, badai yang datang dalam kehidupan kami, seperti saat-saat ini, kami percaya ada damai sejahtera yang melampaui akal budi kami, yang Kau berikan kepada kami, melalui Roh Kudus-Mu yang dicurahkan dalam hati kami, dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biar firman ini memberikan peneguhan, kekuatan, penghiburan bagi kami agar kami tetap kuat, tetap berada dalam damai sejahtera-Mu di tengah-tengah badai, gelombang, masalah yang menerpa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, ucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar pada minggu ini tentang perspektif tema khotbah yang dari minggu lalu kita sudah pelajari bersama-sama, dan minggu lalu kita sudah belajar bagaimana Tuhan Gembala kita, Tuhan Yesus Kristus Gembala kita, dan Dia menuntun kita ke padang rumput hijau dan ke air yang tenang. Bagaimana Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan,
Dan ketika kita berada dekat dengan Tuhan, maka seperti pemazmur mengatakan, aku tidak menghendaki apa-apa lagi, I shall not want. Segala sesuatu yang kita butuhkan sudah disediakan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, minggu kedua masih dalam tema khotbah perspektif. Kita akan melihat masih dari Mazmur pasal 23. Kali ini kita akan lihat dari ayat yang ketiga, dan judulnya kedamaian atau peace. Kalau yang pertama tadi Tuhan memuaskan, minggu lalu Tuhan memuaskan hati kita, jiwa kita, maka pada minggu kedua ini Dia memberikan kedamaian dalam hati kita. Kita ambil dari Mazmur pasal 23 ayat 3. Ia mengatakan, firman Tuhan mengatakan, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, dua ayat pertama dari Mazmur 23 berbicara tentang Tuhan Yesus sebagai gembala agung kita, sebagai gembala yang baik kita. Dan bagaimana Dia bisa memberi kita kepuasan yang sejati. Nah, kita akan melihat pada ayat yang ketiga, ada 3 poin yang saya ingin bagikan sesuai dari Mazmur pasal 23 ayat yang ketiga. Yang pertama, Tuhan memulihkan jiwa kita. He restores my soul. Ia menyegarkan jiwaku. Mazmur 23 ayat 3, Ia menyegarkan jiwaku. Nah, kalau kita bandingkan firman dalam bahasa Indonesia, Tuhan menyegarkan jiwa kita. Kalau kita lihat di dalam versi English Standard Version, menggunakan kalimat He restores my soul. Tuhan memulihkan jiwaku. Kalau kita bandingkan dengan ayat dari New International Version, dikatakan He refresh my soul. Dia menyegarkan. Jadi kalau tadi Ia memulihkan jiwaku, di dalam NIV Ia menyegarkan jiwaku. Di dalam New Living Translation digunakan kata renews. He renews my strength. Dia memperbaharui kekuatanku. Di dalam Contemporary English Version atau CEV menggunakan kalimat and you refresh my life. Dan Engkau Tuhan menyegarkan hidupku. Di dalam International Standard Version atau ISV digunakan He revives my life. Dia membangkitkan kembali hidup kita. Di dalam versi Aramaic Bible in Plain English dikatakan He bring back my soul. Dia membawa kembali jiwaku. Nah, begitu banyak tadi kata-kata yang digunakan, dikatakan He restores, He refresh, He renews. Dia membangkitkan jiwa kita dan membawa kembali jiwa kita. Nah, dalam Alkitab kata jiwa ini merujuk tidak hanya pada roh seseorang, tetapi juga pada kekuatan yang mengaktifkan kehidupannya. Jadi kata jiwa mengacu pada kekuatan yang mengaktifkan kehidupannya. Kata jiwa juga bisa merujuk pada manusia seutuhnya, tidak hanya manusia batin, tetapi seutuhnya. Nah, ketika Tuhan memulihkan, ketika Tuhan menyegarkan, ketika Tuhan membangkitkan kembali hidup kita, ketika Dia merevive, merestore, memulihkan, menyegarkan jiwa kita, itu berarti bahwa Tuhan membawa kesembuhan yang menyeluruh, membawa kesembuhan dan kesegaran secara emosional, secara psikologis, dan secara spiritual. Di dalam Tuhan Yesus, kita bisa memiliki kedamaian yang berbeda. Kata shalom, Bapak Ibu, Saudara, kita sering mendengarkan kata shalom. Shalom itu berarti kesejahteraan, wellness ya. Dalam seluruh keberadaan kita, baik secara badani, baik secara jiwani, maupun secara rohani. Jadi ketika Tuhan berkata shalom, atau firman Tuhan berkata shalom, berarti damai sejahtera yang utuh, yang menyeluruh. Badan kita, jiwa kita, rohani kita berada dalam damai sejahtera. Kata damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak seperti yang dunia ini berikan. Kalau kita ingat dalam Yohanes pasal 14 ayat 27, firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 27, Tuhan Yesus ketika sebelum Dia disalibkan dan Dia meninggalkan murid-muridnya, Dia berkata demikian bunyi firman Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah
dan gentar hatimu. Firman Tuhan berkata, jangan gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita tidak sama seperti yang dunia berikan. Mungkin orang merasa lega dan disegarkan dan di-refresh ketika mungkin mengalami kelimpahan secara materi, atau mungkin mengalami kebahagiaan secara emosional atau secara psikis ketika mungkin mereka melihat hiburan atau mereka bepergian. Tetapi damai sejahtera yang Tuhan berikan ini melampaui semuanya itu. Damai sejahtera yang utuh, damai sejahtera yang Tuhan berikan yang sempurna, baik secara badani, jiwani, dan juga secara rohani. Nah, kita bisa mendapatkan ketenangan atau rest atau peace, damai sejahtera di dalam Tuhan. Nah, bagaimana mungkin jiwa kita bisa menemukan istirahat atau menemukan rest atau menemukan damai di dalam Tuhan dalam keadaan yang penuh dengan kesesakan dan tekanan seperti yang masih kita alami pada saat-saat ini. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, suatu hari ada suatu cerita tentang seseorang yang mengadakan kontes melukis dan tema yang diberikan adalah kedamaian. Dan semua orang mengikuti kontes tersebut, mereka menggambar atau melukis dengan baik sekali. Ada yang menggambarkan suasana sunset atau matahari terbenam, ada yang menggambar atau melukis pemandangan yang indah, bunga-bunga yang berwarna-warni, rumput hijau, ada yang menggambarkan danau yang tenang, di mana airnya memantulkan seperti kaca. Nah, semua itu menggambarkan damai sejahtera, ketenangan, stillness, rest, damai. Tapi tahukah Bapak Ibu saudara sekalian, ternyata yang menang adalah gambar yang bukan di antara yang tadi saya sebutkan. Yang menang itu adalah gambar badai. Jadi ada lautan, awan hitam, ada petir, kemudian ada badai gelombang yang menghantam batu karang. Dan kemudian airnya terjun seperti air terjun, kemudian air mengalir di bawah seperti sungai. Nah, bagaimana mungkin ada kedamaian di tengah-tengah badai yang seperti ini? Ternyata Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita memperhatikan gambar ini baik-baik, di dalam ceruk karang, di balik air terjun, di balik pecahan ombak yang menghantam batu karang tersebut, dan di bawahnya ada sungai mengalir, di situ di tengah-tengahnya ada batu yang agak masuk sedikit ke dalam batu karang, dan di situ ada burung yang sedang melindungi anak-anaknya dalam sangkar dan tenang sekali. Inilah yang menjadi pemenang dari lukisan kedamaian. Damai di tengah badai. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, demikian juga kesamaannya. Badai bisa terjadi di sekeliling kita, tekanan bisa terjadi, gelombang dahsyat bisa menghantam kehidupan kita. Tetapi di tengah-tengah badai itu, kita bisa menemukan ketenangan. Karena Tuhan Yesus Kristus adalah batu karang kita. Dia melindungi kita, Dia menundungi kita. Di tengah-tengah badai yang dahsyat sekalipun, di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah kesesakan, penderitaan, ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, Dia membimbing kita, Dia melindungi kita, Dia memberikan kedamaian kepada kita, dan Dia bisa memberikan kesegaran, Dia bisa merefresh, Dia bisa memberikan damai sejahtera, dan membuat kita rest di dalam Dia. Nah, poin yang kedua, masih dari Mazmur pasal 23, ayat yang ketiga, dikatakan, Tuhan menuntun kita di jalan kebenaran. Mazmur 23, ayat 3 dikatakan, Ia menuntun aku di jalan yang benar. Apa jalan kebenaran? Seorang gembala yang baik terus-menerus membimbing domba-dombanya ke jalan yang benar, sehingga mereka tetap aman dan tidak akan jatuh dari tebing atau masuk lubang yang dalam. Nah, dalam Alkitab, kebenaran berarti kedudukan yang benar. Itu berarti tidak ada dosa atau kotoran atau yang menodai seseorang yang dinyatakan sudah benar. Dan ketika Tuhan berkata kita sudah dibenarkan dalam Dia, kita sudah benar. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kesalehan kita, bukan karena kesucian kita, tetapi karena apa yang Tuhan sudah kerjakan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kita sudah dibenarkan. Kita di dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru, dan kita sudah dibenarkan. Nah, kita hidup di dalam era relativisme yang berpendapat bahwa yang baik dan jahat, yang benar dan salah,
Itu semua tergantung pada masing-masing orang dan budaya dan masyarakatnya. Jadi kebenaran itu relatif, tergantung orangnya, tergantung budayanya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab berkata dalam Titus pasal 2 ayat 11-12. Inilah kebenaran itu. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ayat 12, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi kebenaran kita bukan pada kebenaran diri sendiri, atau apa yang kita anggap benar, atau apa yang kita anggap budaya kita membenarkan. Tapi kebenaran kita karena firman Tuhan, karena posisi kita di dalam Tuhan, bahwa kita sudah dibenarkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada lagi penuduhan, rasa bersalah, karena kita sudah dibenarkan sekali untuk selama-lamanya. Nah, poin yang ketiga, saat kita mengikuti petunjuk gembala kita, hidup kita menjadi kesaksian tentang siapa Tuhan itu. Artinya waktu kita dibenarkan, waktu jiwa kita diberikan damai sejahtera dan kita memiliki rest, istirahat di dalam Dia, di tengah-tengah badai masalah, tekanan hidup, ya, desakan, gelombang yang datang bergantian menghantam kita dalam situasi yang seperti ini, dan kita bisa menemukan ketenangan di dalam Tuhan, kita bisa menemukan damai sejahtera di dalam Tuhan, dan kemudian dalam damai sejahtera itu kita dibenarkan, bukan karena diri kita sendiri, bukan karena kesucian kita, bukan karena kesalehan kita, bukan apa yang karena kita lakukan, tapi semata-mata karena pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib, kita sudah dibenarkan sekali untuk selama-lamanya. Nah, hasil pembenaran ini Bapak Ibu, damai sejahtera yang kita terima dan pembenaran ini membuat kita harusnya bersaksi tentang siapa Tuhan kita itu. Karena Mazmur 23 ayat 3, saya ulangi lagi lengkapnya, ia menyegarkan jiwaku. Tuhan sudah merestore, memulihkan, membangkitkan, menyegarkan, ya, mengembalikan jiwa kita secara utuh, damai sejahtera yang utuh, shalom tadi. Dan kemudian dari shalom itu, dari damai sejahtera itu kita dituntun di jalannya yang benar, kebenaran menurut firman Tuhan, bukan kebenaran yang relatif tadi menurut firman Tuhan. Agar apa? Agar namanya dipermuliakan. Karena firman Tuhan tadi berkata, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun di jalan yang benar, oleh karena namanya, oleh karena nama Tuhan. Ayat ini memberikan kita gambaran mengapa Tuhan memulihkan jiwa kita dan menuntun kita di jalan yang benar. Ini bukan hanya untuk kita, tetapi akhirnya untuk kemuliaan namanya. Kita menikmati berkat kedamaian dan kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Semuanya itu datang dari Tuhan, sehingga melalui kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita semua namanya dimuliakan. Nama Tuhan akan dipermuliakan. Ketetapan yang Tuhan berikan, kedamaian, perlindungan, pemeliharaan, damai sejahtera, ya, semuanya itu Tuhan berikan kepada kita sebagai gembala agung kita, sebagai gembala baik kita, yang pada akhirnya bukan untuk kepentingan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya saja, tetapi untuk kemuliaan namanya. Saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di tengah-tengah situasi yang masih menyesakkan seperti saat-saat ini, yang tidak menentu, saya berdoa, Tuhan adalah gembala kita. Dia menuntun kita ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang. Dan ia memberikan damai sejahtera, ia menyegarkan jiwaku. Kita bisa menemukan kesegaran, kita bisa menemukan damai sejahtera, kita bisa beristirahat, kita tidak bergumul, tapi kita rest, kita beristirahat. Seperti tadi ilustrasi tadi, di tengah-tengah badai, burung tadi bisa berlindung dengan tenang di balik batu karang. Yesuslah batu karang kita. Di tengah-tengah badai, di tengah-tengah tekanan, gelombang badai kehidupan yang menyerang kehidupan kita bisa tenang. Kita bisa memiliki damai sejahtera. Bukan karena kita,
tapi karena Yesus Kristus Tuhan. Dan Dia mau setelah kita menerima kebenaran, dan setelah kita menerima kedamaian, dan kita dibenarkan, kita dibawa ke jalan yang benar, kita bisa memuliakan nama-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Kami berterima kasih Tuhan, bahwa Engkau memulihkan jiwa kami. Engkau sudah merestore, merefresh, merenew, merevive, menghidupkan kembali jiwa kami, dan memimpin kami di jalan-Mu yang benar, bukan menurut kebenaran kami sendiri. Kami berterima kasih Tuhan kepadamu atas kedudukan, bahwa kami sudah dibenarkan, bahwa kebenaran yang Engkau berikan kepada kami, suatu kami mengikuti Engkau, suatu kami menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami memohon kekuatan dari Engkau Tuhan, agar kami dapat menyegarkan, membantu orang lain yang belum mengenal Engkau, yang mereka kalut, mereka mungkin kecewa, karena kehilangan pekerjaan, mereka mungkin sakit hati, mengalami hidup yang pahit, karena semua yang kami alami pada saat-saat ini menyebabkan apa yang menjadi impian mereka, rencana mereka berantakan. Kami berdoa Tuhan, Engkau membuka pintu bagi kami, agar kami bisa membawa kesempatan, membawa penyegaran, memperkenalkan damai sejahtera kepada mereka yang bersumber dari Engkau dengan cara-cara yang damai, bukan dengan cara-cara yang menimbulkan keresahan. Kami berdoa agar setiap tindakan kami, pikiran kami, perkataan kami akan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Kami berdoa untuk pimpinan Roh Kudus dalam setiap langkah yang kami ambil, apakah itu langkah yang kecil ataupun langkah yang besar. Dan kami berdoa dimanapun jemaat-Mu berada pada saat ini Tuhan, kami tetap yakin dan percaya, kami tidak digoyahkan oleh keadaan yang kami hadapi saat ini Tuhan, tapi kami percaya bahwa penyertaan-Mu sempurna. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara. Amin. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa